Ya, dengan pokok bahasan yang kalian sudah diskusikan dan presentasikan malam hari ini, dengan materi ini, kalau kalian sudah setuju dengan kesaksian, iman, memahami dan menghayati Tuhan ini, kita akan mengerti apa arti hidup di dunia ini. Kita seperti tinggal di mana? Bagaimana artinya? Di keadaan yang dalam dan di dalam keadaan seperti itu kita harus bertumbuh dalam pertumbuhan yang dimaksudkan di sini. Bagaimana hal yang tidak sempurna dalam hidup ini, tetapi tidak membuat kita terikat, tidak menjadi jatuh, tidak menjadi lemah, kita tetap bersama berjuang supaya sampai yang nanti bagaimana digambarkan seperti kita tinggal di kemah. Dan jangan berharap di dalam kemah ini kita selamat. Hanya orang yang bodoh, yang gak berpikir, yang dia kemah itu bisa. Kemah itu kan sebenarnya penuh nerangan. Banyak hal yang diinginkan tetapi tidak tersedia. Tapi kita sudah tahu bahwa sudah ada, kita punya rumah yang lengkap, yang sempurna di surga. Nah, jadi dengan pemahaman yang seperti itu, bagaimana kerinduan itu kita tunjukkan dengan keberadaan kita yang sekarang yang tinggal di kemah. Jangan sampai itu nanti hilang. Jangan sampai kita tidak sampai ke situ. Dan jangan kita menganggap kita hanya mau tinggal di kemah itu selamanya. Ada orang bodoh yang tidak berpikir, yang dia mau tinggal selamanya di kemah itu dan tidak peduli dengan rumah abadi yang sempurna yang sudah disediakan bagi dia di surga. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, begitu pemahaman kita tentang surga, ya tentu kita tidak mau tinggal sendirian di rumah itu kan? Bagaimana? Apakah kamu mau tinggal sendiri di surga? Apa hanya kamu saja perlu di surga? Bagaimana kalau kamu sendiri di surga? Ya kesepian juga kan? Ya ngapain ke surga kalau kamu sendiri? Nah, karena itu bagaimana supaya banyak orang teman-temanku, saudaraku nanti kami bersama-sama di surga. Nah, karena itu aku mau capek mengajari kalian. Kalau aku sendiri mau ke surga ya apa aku capek ngajarin kalian? Ya jadi teroris saja aku, membunuh diri, begitulah prinsipnya. Dibinasakan oleh semua manusia supaya dia sendiri ke surga. Ya ngapain aku ke surga sendiri? Kalau aku sendiri ke surga buat apa aku itu? Ya lebih baik nggak usah ke surga kalau sendiri aku kesepian. Nah, jadi di rumah abadi yang sudah lengkap sempurna itu, aku mau supaya sebanyak mungkin orang nanti teman-temanku ada di surga. Karena itu aku mau capek di dunia ini. Karena itu aku mau capek ngajarin kalian. Karena itu aku mau melakukan apa saja supaya banyak orang kawan-kawanku nanti, saudara-saudaraku, bersama dengan aku di surga. Itulah tugas kita di dunia ini. Nah, lantas yang ketiga, ya seperti yang saya gambarkan tadi, kalau di kemah itu kan nggak sempurna di sini, banyak kekurangan, banyak masalah. Nah, tetapi dalam kehidupan yang seperti itulah kita sekarang di dunia ini, jangan kita sibuk dengan masalah, jangan buat masalah, jangan cari masalah.
Tapi cari teman, cari damai. Buat supaya kita punya teman yang mungkin kita punya rasa kurang cocok atau tidak enak atau mungkin ada segala macam unsur-unsur emosi, keinginan atau kepentingan pikiran yang berbeda itu, ya jangan sibuk dengan itu. Jangan direpotkan dengan masalah, tapi selesaikan masalah itu. Supaya selama kita hidup di dunia yang sementara ini, jangan jadi repot kita dengan masalah. Masalah itu selalu ada, apalagi kalau dibuat ditambah-tambahin ya. Kalau kita buat masalah, ya gampang membuat masalah. Tapi menyelesaikan masalah bagaimana? Atau supaya jangan ada masalah. Ataupun kalau ada masalah, jangan repot dengan masalah. Ya percuma kita hidup di dunia sementara ini kalau repot dengan masalah. Kita nggak nikmati kasih Tuhan, kasih persaudaraan, kebersamaan. Indahnya hidup, ya seperti sekarang ini kita bersama-sama. Kalau kita repot dengan masalah kan nggak sempat lagi kita berdamai, nggak sempat lagi kita ngobrol, nggak sempat lagi kita berbuat yang menyenangkan hati kita dan sesama kita. Nah karena itu bagaimana selama kita hidup di dunia menggambarkan yang digambarkan oleh Paulus hidup kita seperti sedang ada di dalam kemah. Ya masing-masing kita mungkin punya kemah sendiri-sendiri ya. Kepribadian sendiri-sendiri, punya pikiran sendiri-sendiri, punya emosi, perasaan, keinginan, kebutuhan, kepentingan sendiri-sendiri. Tetapi jangan itu menjadi merepotkan untuk kita atau mempertentangkan dengan orang lain sehingga kita nggak sempat menikmati hidup itu. Jadi kita sibuk dengan masalah perbedaan. Jadi selama kita hidup di dunia, lakukanlah sesuatu yang memang membuat kita nyaman hidup walaupun dengan keadaan yang serba tidak sempurna. Mungkin saja kita punya masalah satu dengan yang lain, tapi jangan direpotkan dengan itu. Dan janganlah ditambahin masalah persoalan-persoalan yang merumitkan hidupmu. Jadi bagaimana supaya persoalan-persoalan kita selama ini di dunia ini tidak menghambat kita untuk perjalanan kita menuju surga. Jadi dengan pemahaman inilah saya harap kalau kita sudah sungguh menghayati dan mengimani ini, segenap dengan segenap hati kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kita. Jadi ada lagi dikatakan oleh Paulus ya. Coba dilihat Filipi 1 ayat 21. Apa dikatakan Paulus? Ini juga surat Paulus ini kan kepada jemaat Korintus. Filipi 1 ayat 21 apa dikatakan Paulus? Sudah? Apa dikatakan Paulus? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah Tuhan. Hanya orang yang sudah hidup di dalam Tuhan Yesus yang bisa mengatakan hidup bagiku adalah Kristus. Nah selama kita hidup ini bagaimana supaya kita sama seperti Kristus atau Kristus ada bersama-sama dengan kita. Dan mati itu adalah apa dikatakannya? Sama-sama. Jadi mati itu apa? Keuntungan. Kenapa dia katakan keuntungan? Karena memang dia sudah rindu untuk segera ke surga menempati rumah yang kekal itu. Nah, tetapi ya seperti saya katakan tadi kan bukan kita yang mengatur waktu mati kita. Tapi selama kita hidup di dunia ini, ya bagaimana supaya di dalam Kristus bersama dengan Kristus, ya lakukanlah hal-hal yang berkenan untuk membuat kita berdamai, senang, jangan membuat permusuhan. Jadi hidup di dunia ini bersama-sama dengan Kristus, manfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan. Seberapa lama kita hidup di dunia. Kalau besok kita masih hidup, lakukanlah yang terbaik karena kita tidak tahu kapan kita mati.
besok mati. Dan kematian itu tadi apa katanya? Keuntungan karena apa? Kita bisa segera menempati rumah yang sempurna yang abadi itu yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi karena itu seperti yang saya katakan pertama tadi, kalau kita sudah memahami ini, mengimani ini, kita tidak takut akan kematian. Tapi kalau boleh, detik inilah saya mati. Atau karena dibunuh diri ya, supaya saya segera menempati rumah abadi yang di surga. Nah, tetapi kalau Tuhan berikan saya hidup satu hari ini, saya harus mengerjakan yang berguna. Dan jangan membuat saya terhambat nanti untuk tiba di surga. Nah, jadi begitulah hari demi hari. Pahami dan yakini, lakukanlah itu, lakoni, bertindak, berbuatlah seolah-olah kau disuakan mati. Dan kematian keuntungan dia bukan ketakutan, bukan takut kita mati, tapi keuntungan kita sudah hidup. Nah, coba bayangkanlah kalau kamu sekarang ini besok dikatakan sudah disediakan apa yang paling kau suka dalam hidup ini. Adalah barang atau hadiah apa atau benda apa, atau mungkin katakanlah kamu sudah dibelikan mobil baru itu besok, sudah tersedia besok malam ini. Bagaimana perasaannya? Wah, cepat, pengen cepat-cepat, segeralah pagi gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi kerinduan kita itu karena kita sudah tahu, sudah disediakan rumah yang abadi di surga. Ya bayangkan seperti saya buat tadi. Ada yang baik hati sudah membeli mobil baru atau sepeda motor baru untuk sekarang malam ini, besok pagi kamu sudah bisa memiliki. Kan kamu mau cepat-cepat segera pagi. Mungkin nggak sempat tidur kau lagi, hanya mengatakan cepatlah pagi gitu kan. Tapi nggak bisa kita tarik waktu itu supaya detik ini langsung pagi kan. Nah, tetapi itu menggambarkan bagaimana sukacita kita mengharapkan segera tiba waktu. Nah, tetapi sebelum tiba waktunya, ya sabar. Bagaimana kita bisa menarik waktu? Nggak bisa. Nah, jadi itulah hidup kita di dunia ini sudah disediakan. Jadi manfaatkan waktu itu sekarang, jangan sia-siakan. Selagi masih ada waktu, gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Dan kita nggak tahu apakah besok kita masih ada. Tapi yang pasti kerinduan hati itu segeralah maunya aku menempati rumah yang baru. Nah, jadi dengan iman yang seperti itulah kita mau bagaimana hidup di dunia ini kita lakoni sebaik mungkin. Jangan ada membuat terhambat, terhalang, atau akhirnya kamu nggak sampai ke situ. Akhirnya kamu nggak dapatkan itu, padahal sudah dipersiapkan. Nah, jadi malam ini, seandainya kamu mati, bersyukurlah. Tapi kalau besok pagi kau hidup, ya gunakan waktu kesempatan sebaik mungkin. Persiapkanlah diri bahwa hidup kekal di surga itu sudah tersedia. Rumah yang abadi, yang komplit, sempurna segala-galanya sudah tersedia. Jangan sampai engkau tidak sampai ke situ, tidak tiba di tujuan itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang boleh kami diskusikan. Kami sungguh merasakan damai sejahtera melalui firman-Mu dan mendapatkan pemahaman yang baru tentang kehidupan kekal. Selama kami hidup di dunia ini, seperti kami tinggal di kemah yang sementara darurat, penuh dengan segala masalah, kekurangan, ketidaksempurnaan. Tapi justru disitulah kami harus membenahi diri, berjalan menuju kehidupan kekal, dan tidak sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna yang menghambat perjalanan kami untuk boleh tiba di surga kelak. Bapa, kami bersyukur sebagai anak-anak-Mu yang sudah mendapatkan firman kebenaran Tuhan,
sehingga kami juga bersuka cita selama hidup di dunia. Dan berikanlah kepada kami roh hikmat, juga pembaharuan hati, iman, dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menyayangi dan melakukan tugas panggilan kami sebaik mungkin, sebagaimana orang yang rindu untuk segera bertemu dengan Kau di surga. Berkatilah